Selama 3 bulan di penjara, Krivitsky tidak hanya berbagi ruang, tetapi juga memperkaya wawasan bersama narapidana lainnya. Dalam kesunyian sel, ia menemukan kekuatan spiritual yang tak pernah ia bayangkan, sebuah ironi mengingat penjara sering dianggap sebagai lubang hitam kekejaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang rabi Yahudi yang menjadi mualaf setelah mendapat permintaan dari wanita misterius. Kita masuk ke kisahnya. Dalam keheningan malam yang hanya diterangi cahaya rembulan, Moishe Krivitsky berdiri di ambang pintu sinagog yang megah, merenungkan tentang ceramah yang baru saja ia sampaikan. Tak ada yang menyangka, termasuk dirinya, bahwa kehidupannya akan mengambil belokan yang tak terduga. Seorang perempuan asing, dengan tatapan yang mencari dan penuh harap, mendekatinya dengan permintaan yang akan mengubah segalanya. 5 tahun yang lalu, tepatnya, ketika Krivitsky baru saja menyelesaikan ceramahnya di sinagog, yang berada di jantung Republik Dagestan, seorang perempuan misterius mendekatinya. Krivitsky, seorang rabi yang dihormati karena kecerdasan dan keramahannya, mendengarkan dengan seksama permintaan perempuan tersebut, yang terdengar tidak biasa dan penuh misteri. Saya masih dapat mengingatnya dengan jelas, itu terjadi di bulan Ramadan, ujar Krivitsky dengan nada penuh nostalgia. Dia, seorang muslim, datang kepada saya dengan sebuah permintaan yang tidak lazim. Dia ingin mendengar pendapat saya mengenai terjemahan Al-Quran dalam bahasa Rusia yang dikerjakan oleh Krachkovsky. Tidak hanya itu, dia juga meminta salinan kitab Taurat untuk dipelajarinya, kenang Krivitsky, seperti yang dilaporkan oleh muslimconvert.com. Kisah ini, meski singkat, merupakan bukti dari jalinan dialog antar iman, yang terjalin di antara dinding-dinding sinagog yang bersejarah tersebut. Meski rasanya berat memenuhi permintaan tersebut, Moishe Krivitsky mengakui bahwa tugas yang dihadapinya terasa berat. Namun, dengan tekad yang kuat, ia membaca Al-Quran yang diberikan oleh perempuan misterius itu sebanyak 10 kali. Setiap kata, setiap ayat yang ia baca, membawanya semakin dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Awalnya, saya merasa ada beban yang harus saya pikul, ungkap Krivitsky dengan suara yang berat. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa dalam lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, saya menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini menggantung dalam benak saya. Meskipun saya membaca terjemahan dalam bahasa Rusia, bukan dalam bahasa Arab aslinya, namun esensi dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya, tetap terasa sangat jelas dan mendalam, tutur Krivitsky dengan penuh penghayatan. Dalam perjalanannya menelusuri lembaran-lembaran Al-Quran, Moishe Krivitsky menemukan dirinya terpikat oleh sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan setiap ayat yang dibacanya, rasa hormat dan kekagumannya terhadap kepribadian Rasulullah semakin tumbuh. Ia terpesona oleh kebiasaan sehari-hari Nabi, yang mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan hati, serta cara Nabi berkomunikasi dengan umatnya, yang selalu penuh kasih sayang. Sebelum saya memulai dialog dengan ajaran Islam, saya memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab, kata Krivitsky, mengenang kembali momen penting dalam perjalanannya. Namun, setelah membaca buku karya Ahmad Deedat, seorang ilmuwan terkemuka dari Afrika Selatan, yang membandingkan isi Al-Quran dengan Injil, saya mulai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Buku itu membuka mata saya, dan memperluas pemahaman saya tentang kedua agama tersebut, tambah Krivitsky dengan penuh antusiasme. Dalam kekunoan teks-teks suci yang terjaga, baik dalam Taurat maupun Al-Quran, terdapat sebuah benang merah, yang mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir. Bagi Moishe Krivitsky, ini bukan sekadar petikan teks, melainkan sebuah panggilan yang membangkitkan kesadaran baru. Seolah-olah ada cahaya yang menyinari kegelapan, Krivitsky merasakan hati dan pikirannya terbuka, menemukan jawaban yang selama ini dicarinya dalam keindahan dan kedalaman agama Islam. Memang benar, bahwa dalam Taurat, nama Nabi Muhammad tidak secara eksplisit disebutkan, ujar Krivitsky. Namun, melalui penelitian dan refleksi yang mendalam,
kami para pemeluk agama Yahudi dapat memahami bahwa beliau adalah sosok yang dimaksud dalam nubuat-nubuat tersebut sebagai pembawa ajaran yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan ini tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dengan pencarian, lanjut Krivitsky, mengurai pemikirannya dengan penuh pertimbangan. Dengan setiap lembar hadis sahih yang dibaliknya, rasa ingin tahu Moshe Krivitsky semakin berkobar. Ia menemukan dirinya tenggelam dalam kedalaman kata-kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan penuh hikmah, mengungkapkan keberadaan para nabi dan rasul sebelumnya. Ini bukan hanya sekadar bacaan, ini adalah pencarian akan kebenaran yang lebih besar, sebuah perjalanan yang membawanya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kontinuitas wahyu ilahi. Ketika saya merenungkan kata-kata Nabi, saya menemukan kesesuaian yang luar biasa, ungkap Krivitsky dengan penuh kekaguman. Nama-nama para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, mereka semua ada di sana, tercatat dalam sejarah dan tradisi kita, menegaskan kembali pesan yang sama dari langit. Sahabat kalbu yang beriman. Dalam keheningan malam, saat dia duduk di ruang studinya yang dipenuhi buku-buku tebal, Krivitsky merenungkan pengalaman-pengalaman yang telah ia lalui. Dengan tangan yang terlipat dan mata yang tertutup, ia bertanya-tanya dalam kesunyian, mengapa saya begitu terpanggil untuk membaca Al-Quran dan hadis? Apakah ini adalah jalan yang telah lama saya cari, jalan yang akan membawa saya pada pencerahan rohani yang saya dambakan? Krivitsky mengungkapkan bahwa perjalanan menemukan keimanan terasa lebih menantang di Dagestan, di mana komunitas Muslim tidak begitu besar. Para ustaz yang ada pun jumlahnya terbatas, hanya beberapa yang secara eksklusif mendidik murid-murid mereka. Menurutnya, praktik keagamaan umat Muslim di Dagestan cenderung tradisional dan seremonial. Namun, ia menekankan bahwa Islam ibarat samudra yang tak terbatas, semakin kita menjelajahi kedalamannya, semakin banyak keajaiban yang akan kita temukan. Ia menjelaskan, Islam mengajarkan kita untuk terus mencari dan menemukan, karena di setiap sudut kedalaman ajarannya, tersimpan hikmah yang tak terhingga. Takdir menuntun Krivitsky ke pengalaman yang tak terduga, hidup di balik jeruji besi, setelah dituduh terlibat dalam aksi protes kontra kebijakan pemerintah. Tanpa proses pengadilan, ia ditahan di tengah kegelapan malam. Selama 3 bulan di penjara, Krivitsky tidak hanya berbagi ruang, tetapi juga memperkaya wawasan bersama narapidana lainnya. Dalam kesunyian sel, ia menemukan kekuatan spiritual yang tak pernah ia bayangkan, sebuah ironi mengingat penjara sering dianggap sebagai lubang hitam kekejaman. Islam mengajarkan kedamaian, dan di tempat yang tak terduga ini, saya menyaksikan persaudaraan yang melampaui batas agama. Muslim dan non-Muslim, kami semua bersatu, ungkap Krivitsky dengan penuh haru. Menghirup udara kebebasan, Krivitsky memilih jalan yang berbeda. Ia meninggalkan sinagog yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, dan menemukan rumah baru di Masjid Sentral Juma, yang berdiri megah di antara lereng-lereng Kaukasus Utara, di Alburiken, Mahachkala, Dagestan, sebuah simbol penerimaan dan awal yang baru. Dengan bimbingan takmir, Muhammad Arif, Krivitsky mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan memeluk Islam, mengambil nama baru, Musa. Kepercayaan dan rasa hormat komunitas, memungkinkannya untuk menjadi bagian dari pengurus masjid. Musa merenung, kehidupan ini penuh dengan paradoks. Dulu, saya sering penasaran dengan kegiatan di masjid, yang berada tidak jauh dari sinagog saya. Ada rasa ketertarikan yang tak bisa saya jelaskan. Sekarang, saya tidak hanya menjadi pengunjung, tetapi masjid telah menjadi rumah saya. Kini, Musa bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya, berbagi kehidupan di kompleks masjid. Dia telah menemukan kedamaian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dulu menggelayut di hatinya. Dengan penuh ketenangan, ia mengabdikan dirinya dalam pelayanan kepada umat, menemukan kepuasan dalam setiap doa dan interaksi yang tulus. Dan itulah kisah dari seorang rabi yang mendapat hidayah, setelah mendapat pertanyaan dari wanita misterius. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.